Pelita keadilan, memperkenalkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, namanya menggema dalam sejarah, melambangkan kekuatan, melambangkan keberanian. Tapi yang terpenting, namanya melambangkan keadilan. Beliau adalah sosok yang teguh memegang integritas. Kehadirannya disegani, bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena orang-orang sangat paham akan sikap adilnya yang kokoh. Beliau adalah pemimpin yang tidak mencari kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, beliau melihat kekuasaan sebagai tanggung jawab yang besar. Sebuah amanah berat yang beliau emban dengan rendah hati, dan selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Hidupnya menjadi bukti bagaimana satu orang bisa mengubah masyarakat, hanya dengan menerapkan keadilan yang sederhana, namun berdampak besar bagi semua orang. Karakter Umar adalah perpaduan yang unik. Beliau memiliki perawakan yang gagah dan suara yang tegas. Namun, di balik penampilannya yang tegas itu, hatinya ternyata sangat lembut. Hati yang bisa menangis saat melihat penderitaan. Hati yang ikut merasakan beban setiap warga yang menjadi tanggungannya. Perpaduan antara kekuatan dan kasih sayang ini membuat keadilannya tidak terasa kaku dan jauh, melainkan hangat dan mudah dirasakan. Beliau bukanlah pemimpin yang bersembunyi di balik tembok istana. Beliau adalah pemimpin yang mau turun langsung ke tengah-tengah rakyatnya, mendengarkan, memperhatikan, dan selalu berusaha memahami kebutuhan serta keluhan mereka. Pemahamannya tentang keadilan bukan hanya soal hukum dan pengadilan, itu adalah pandangan yang menyeluruh. Dari kegelapan menuju cahaya, perjalanan Umar menuju kepemimpinan. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang yang tangguh. Beliau adalah orang yang teguh pendiriannya, sangat berpegang pada tradisi leluhurnya. Awalnya, perlawanan beliau terhadap ajaran Nabi Muhammad sangat keras. Beliau melihat agama baru ini sebagai ancaman bagi tatanan yang sudah ada di Mekah. Kekuatan dan pengaruhnya digunakan untuk menindas umat Muslim di awal-awal. Oleh karena itu, keputusannya masuk Islam benar-benar sebuah keajaiban. Itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitas Islam yang baru terbentuk. Kisah perubahannya sangat menginspirasi. Diceritakan bahwa suatu hari beliau pergi dengan niat untuk mencelakai Nabi. Di tengah jalan, beliau mendengar kabar bahwa adik perempuannya sendiri dan suaminya telah memeluk Islam. Dengan penuh kemarahan, beliau mendatangi mereka. Namun, yang beliau temui di sana bukanlah perlawanan, melainkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah. Kata-kata itu menyentuh hatinya, meredam kemarahannya. Ayat-ayat itu mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, yang tidak bisa lagi beliau sangkal. Saat itu juga, penentang yang keras itu mulai luluh hatinya. Cahaya pemahaman baru mulai muncul dalam dirinya, mengubah jalan hidupnya selamanya. Satu hukum untuk semua, neraca pengadilan Umar. Kekhalifahan Umar menjadi sangat terkenal dengan prinsip semua orang sama di mata hukum. Beliau sangat percaya kalau keadilan itu tidak melihat pangkat, hak istimewa atau kedudukan sosial. Baik rakyat biasa atau bangsawan, muslim atau non-muslim, semuanya tunduk pada hukum yang sama. Ini bukan cuma cita-cita tinggi, tapi kenyataan yang diterapkan dalam pemerintahannya. Beliau sendiri tidak terkecuali. Ada banyak cerita tentang Umar yang patuh pada keputusan hakim yang beliau tunjuk sendiri. Ini menjadi contoh yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa khalifah, orang paling berkuasa di negara, juga tunduk pada hukum. Ada satu kisah terkenal yang menggambarkan ini dengan sangat jelas. Kisah ini melibatkan Jabalah bin Al-Aiham, seorang raja Ghassan yang baru saja masuk Islam. Saat sedang menunaikan ibadah haji, seorang rakyat biasa tidak sengaja menginjak jubah Jabalah. Karena marah, raja itu memukul orang tersebut hingga terluka. Orang itu mengadu kepada Umar. Umar memanggil Jabalah dan menyatakan bahwa dia harus memberi ganti rugi kepada orang itu, atau menghadapi balasan sesuai hukum, mata dibalas mata. Jabalah, kaget karena dia, seorang raja, diperlakukan seperti rakyat biasa, akhirnya keluar dari Islam dan melarikan diri. Umar tidak goyah. Prinsip keadilan yang sama rata lebih penting daripada mempertahankan seorang mualaf yang berpengaruh, tapi dengan mengorbankan keadilan. Komitmen terhadap kesetaraan ini berlaku di seluruh penjuru negara Islam yang berkembang pesat. Tidak ada tembok antara pemimpin dan rakyat, kemewahan seorang gubernur. Umar bin Khattab sangat khawatir dengan perilaku para gubernurnya. Beliau tahu bahwa kekuasaan bisa merusak.
Beliau mengerti bahwa mereka yang berkuasa mungkin tergoda untuk menjauhkan diri dari rakyat yang mereka layani. Beliau selalu waspada terhadap tanda-tanda kesombongan atau kemewahan di antara para pejabatnya. Beliau percaya bahwa seorang pemimpin harus mudah ditemui. Seorang pemimpin harus hidup sederhana. Seorang pemimpin harus ikut merasakan kesulitan rakyat biasa, bukan mengasingkan diri dalam kemewahan. Keyakinan ini bukan hanya keinginan pribadi, itu adalah prinsip utama pemerintahannya, memastikan para pemimpin tetap terhubung dengan keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Sebuah kejadian penting melibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Kufah. Sa'ad adalah sahabat Nabi yang terkemuka dan seorang panglima perang yang sukses. Namun, kabar sampai kepada Umar bahwa Sa'ad telah membangun sebuah rumah mewah dengan gerbang atau pintu yang besar. Bangunan ini kabarnya dimaksudkan untuk menjauhkan para pemohon dan rakyat biasa. Ini menciptakan penghalang antara gubernur dan orang-orang yang seharusnya ia layani. Bagian 5. Kewaspadaan seorang khalifah, beban seorang anak yang kelaparan. Rasa tanggung jawab Umar ibn Khattab sangat besar. Beliau pernah berkata, jika seekor keledai tersandung di tepi sungai Efrat, ia khawatir Allah akan bertanya kepadanya, mengapa ia tidak meratakan jalan untuk keledai itu. Rasa tanggung jawab yang mendalam ini dirasakan untuk setiap jiwa di bawah pemerintahannya. Beliau tidak hanya mengandalkan laporan dari para gubernurnya. Beliau sering berpatroli di jalan-jalan Madinah pada malam hari dengan menyamar. Beliau ingin melihat sendiri keadaan rakyatnya. Beliau ingin mendengar kekhawatiran mereka yang tidak terucapkan. Beliau ingin memastikan tidak ada seorang pun yang menderita dalam diam, terabaikan oleh negara. Suatu malam yang dingin, saat melakukan patroli rutinnya, Umar mendengar suara anak-anak menangis. Beliau mengikuti suara itu menuju sebuah tenda kecil yang miskin. Di dalam, beliau melihat seorang wanita sedang menjaga panci di atas api, sementara anak-anaknya menangis karena lapar. Umar menyapanya dan bertanya, mengapa anak-anak itu menangis. Wanita itu menjawab dengan nada putus asa, bahwa mereka lapar, dan ia tidak punya apa-apa untuk memberi mereka makan. Ia hanya merebus air dengan batu di dalam panci, untuk mengelabui mereka, agar mengira makanan sedang disiapkan, berharap mereka akan tertidur. Bagian 6. Kebaikan hati saat menang, peraturan Umar untuk rakyat yang ditaklukkan. Saat pemerintahan Islam makin besar di bawah kepemimpinan Umar, banyak daerah baru dan orang-orang dari berbagai suku menjadi bagian dari kekuasaannya. Ini jadi tantangan besar, bagaimana cara mengatur orang-orang yang beda agama, budaya, dan asal-usulnya. Cara Umar melakukannya didasari oleh prinsip keadilan, saling menghargai, dan kebaikan hati. Beliau memberi perintah yang jelas kepada para panglima dan gubernurnya tentang bagaimana memperlakukan rakyat di daerah taklukan, terutama ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Beliau ingin menciptakan masyarakat di mana berbagai kelompok bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati hak dan kebebasan masing-masing. Ini adalah cara berpikir yang maju untuk zaman itu. Kebijakan Umar terhadap penduduk non-Muslim, yang dikenal sebagai Zimmi, sangat luar maju zamannya. Mereka dijamin keamanan jiwa, harta benda, dan kebebasan beragamanya. Tempat ibadah mereka dilindungi. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Bagian 7. Rasa takut kepada Allah, tanggung jawab sebagai amanah suci. Umar bin Khattab hidup dengan kesadaran yang mendalam dan terus-menerus akan tanggung jawabnya kepada Allah. Ini bukan sekadar konsep agama yang rumit bagi beliau, melainkan keyakinan pribadi yang mendalam yang membentuk setiap tindakan dan keputusannya sebagai khalifah. Beliau memandang kepemimpinannya bukan sebagai kedudukan untuk berkuasa atau mendapat keistimewaan, tetapi sebagai kepercayaan yang berat, amanah yang suci, yang akan dipertanggungjawabkannya di hari kiamat. Rasa takut akan perhitungan dari Tuhan inilah yang menjadi kendali utama atas wewenangnya. Rasa takut inilah yang mendorong upayanya yang tanpa henti untuk menegakkan keadilan dan komitmennya yang teguh demi kesejahteraan rakyatnya. Hal itu membuatnya memeriksa niat dan tindakannya sendiri dengan sangat hati-hati. Beliau sering mengungkapkan rasa tanggung jawab ini dengan cara-cara yang menyentuh hati. Pernyataannya tentang tanggung jawabnya, bahkan untuk seekor hewan yang tersandung di negeri Irak yang jauh, menunjukkan betapa besarnya tugas yang beliau rasakan.
Beliau merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap makhluk, apalagi setiap manusia yang berada di bawah pemerintahannya. Bagian 8, Gema Melintasi Waktu, Warisan Abadi Keadilan Umar. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab tidak hilang begitu saja setelah beliau wafat. Justru sebaliknya, prinsip-prinsip itu tertanam kuat dalam kesadaran peradaban Islam. Pemerintahan beliau menjadi patokan untuk pemerintahan yang adil dan benar. Para pemimpin, ulama, dan pembaharu di masa depan akan mengenang masa pemerintahan beliau sebagai zaman keemasan keadilan. Tindakan dan keputusan-keputusan beliau menjadi sumber inspirasi dan contoh yang patut ditiru. Kisah-kisah tentang keadilan, kerendahan hati, dan kasih sayang beliau diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, membentuk nilai-nilai kepemimpinan yang baik di dunia Islam dan juga di luarnya. Pembaharuan-pembaharuan Umar dalam pemerintahan, yang banyak diantaranya bertujuan untuk memastikan keadilan dan kelancaran, memberikan pengaruh yang bertahan lama. Beliau membentuk lembaga qadi atau hakim, untuk memastikan adanya pemisahan kekuasaan kehakiman. Beliau membentuk Diwan, yaitu lembaga pencatatan atau kas negara, untuk mengelola keuangan negara, dan memastikan pembagian sumber daya yang adil. Beliau memperkenalkan kalender Hijriah. Beliau membuat sistem untuk pengukuran tanah dan pajak yang bertujuan untuk keadilan. Kita lanjutkan ke bagian 9, Matahari yang tak pernah terbenam, Keadilan Umar sebagai panduan abadi. Kehidupan dan kepemimpinan Umar bin Khattab itu bukan cuma sekadar catatan sejarah. Kisah beliau ini menjadi contoh cita-cita yang abadi, sebuah cita-cita keadilan yang rasanya semakin bersinar terang seiring berjalannya waktu. Bagaikan matahari yang tak pernah terbenam, prinsip-prinsip beliau terus menerangi jalan bagi siapa saja yang ingin membangun masyarakat yang adil, penuh kasih sayang, dan jujur. Kisah beliau tidak hanya tersimpan dalam buku-buku sejarah yang berdebu. Kisah itu terus hidup di hati jutaan orang. Kisah ini selalu mengingatkan kita tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Kepemimpinan yang didasari oleh pelayanan, kerendahan hati, dan janji yang kuat untuk menyejahterakan semua orang. Tantangan yang dihadapi manusia zaman sekarang ini besar sekali. Kita melihat ada pertikaian, kemiskinan, dan ketidakadilan di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan pemimpin yang punya sifat-sifat seperti Umar rasanya semakin besar dari sebelumnya. Pemimpin yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran kepada mereka yang berkuasa. Pemimpin yang lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya daripada kepentingan diri sendiri. Pemimpin yang paham bahwa kekuatan sejati itu bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani.